Shalom, selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mohon perhatian untuk beberapa salam dan informasi. Minggu 8 November 2020. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti kepada jemaat sekalian, khususnya kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di GKPI Jemaat Citerep. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Untuk informasi dan jadwal kehadiran ibadah adaptasi kebiasaan baru dapat dilihat pada warta jemaat yang telah dibagikan. Selanjutnya, berita duka cita. Sektor 18 telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Almarhum Bapak Parman, orang tua dari Ibu Foni Komalasari, mertua dari Bapak Yohanes Endra Supangat, pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 di Tasikmalaya. Majelis dan segenap jemaat mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi penghiburan jati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam saat teduh. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Umatnya pujilah, haleluya, amin. Pada Kristus Raja, haleluya, amin. Bersama bernyanyi di depan tatanya, pasti yang berkenan. Jemaat silakan maju berdiri. Pujilah Sang Kristus, haleluya, amin. Gemarlah jiwamu, haleluya, amin. Di surga mulia, sembahlah padanya, selamanya puji Dia, haleluya, amin. Kebaktian ini berlangsung dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan tetap setia untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta di dalam kekuatan dan penghiburan dari kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Hatiku ada damai yang tak terhingga, sukacita dari Tuhanku. Ku serahkan hatiku dan
Kita akan bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat segala abad di seluruh dunia. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Mari kita satukan hati kita akan menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan dan pujian kami naikkan kepadamu ya Bapa. Demikian pula ucapan syukur kami naikkan atas penyertaan dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu sepanjang minggu ini, yang semuanya boleh kami lewati dengan penuh iman. Demikian pula untuk seluruh kegiatan gereja di sepanjang bulan yang lalu ya Bapa, boleh berlangsung oleh karena pertolongan Tuhan. Dan saat ini dengan segala kerendahan hati kami Bapa, kami menyadari bahwa kami memiliki banyak kekurangan ataupun dosa serta kesalahan yang telah kami lakukan. Kami mohon Engkau ampuni kami Bapa, dan layakkan kami sebagai anak-anak-Mu. Bapa, kami segenap jemaat-Mu di tempat ini menyatukan hati untuk menaikkan doa dan permohonan kami melalui syafaat pada kesempatan hari ini ya Bapa. Doa kami kiranya Engkau berkenan memberkati seluruh jemaat GKPI Citerep dimanapun kami berada, baik di dalam pekerjaan kami masing-masing, di dalam usaha kami yang kami lakukan, pendidikan untuk anak-anak kami, serta pelayanan kami semua ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan memberkati. Demikian pula saat ini kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang terbaring sakit atau mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula yang sedang mengalami pergumulan, kiranya Tuhan berkenan menolong mereka ya Bapa, sehingga mereka dapat melalui dan menghadapi pergumulan itu oleh karena pertolongan daripada-Mu ya Bapa. Kami juga saat ini menyerahkan gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, GKPI Citerep, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh majelis dan pengurus gereja. Kiranya Tuhan juga menolong dan memberkati dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga segala sesuatu yang dilakukan, yang dikerjakan dapat membawakan kemuliaan bagi nama Bapa yang di surga ya Bapa. Demikian pula saat ini kami juga menyerahkan seluruh program-program gereja, baik itu rangkaian kegiatan ibadah, kegiatan persekutuan, pembinaan, demikian pula program pembangunan gereja dan lainnya ya Bapa. Doa kami kiranya semuanya itu boleh berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan. Terlebih lagi di masa pandemi ini, biarlah Tuhan yang akan menolong seluruh kegiatan dari gereja kami ini ya Bapa. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati seluruh pengurus majelis Sinode GKPI. Kiranya Tuhan akan berikan mereka hikmat di dalam menjalankan tugas dan pelayanannya di bidang masing-masing ya Bapa. Kami saat ini juga berdoa di masa pandemi saat ini ya Bapa. Doa kami kiranya pandemi COVID-19 ini dapat segera berakhir dan dapat segera berlalu dari muka bumi ini ya Bapa. Demikian juga kami mendoakan untuk seluruh pasien yang positif terinfeksi COVID-19.
kiranya Engkau berkenan memberi kesembuhan bagi mereka semua ya Bapa. Saat ini kami juga kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia ini ya Bapa. Kami mohon Engkau berkenan memberkati pemimpin negeri ini, baik pemerintahan pusat ataupun pemerintahan daerah. Kiranya Engkau memberikan hikmat serta kemampuan bagi mereka semua untuk mengambil tindakan dan keputusan yang tepat untuk membawa kebaikan bagi negara dan seluruh rakyat Indonesia ya Bapa. Khususnya di masa sulit di pandemi saat ini ya Bapa. Kami saat ini juga menyerahkan, kiranya Engkau juga memberikan kesadaran dan kepedulian bagi setiap orang untuk dapat menjaga kesehatan dan mengikuti protokol kesehatan yang ada di dalam setiap melakukan kegiatannya masing-masing ya Bapak, sehingga penularan terhadap sesama dapat dicegah. Inilah ya Bapak seluruh doa kami jemaat-Mu tempat ini, dan kami naikkan doa syafaat kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan. Pertolongan Allah. Ya Allah, selamatkanlah aku karena nama-Mu. Berikanlah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu. Ya Allah, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada ucapan mulutku. Sebab orang-orang angkuh bangkit menyerang aku, orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku. Mereka tidak mempedulikan Allah. Sesungguhnya Allah adalah penolongku, Tuhanlah yang menopang aku. Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasalah mereka karena kesetiaan-Mu. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan dan mataku memandangi musuhku. Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku, Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Nats firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang ku persembahkan berasal dari-Mu, ku sembahkan kepadamu, ku jadi hamba-Mu.
Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita akan menaikkan doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami naikkan syukur kepadamu oleh karena kasih dan berkat-Mu yang telah kami terima pada saat ini dan telah kami nikmati ya Bapa. Dan saat ini sebagai ungkapan syukur kepadamu, kami memberikan persembahan dan perpuluhan dengan hati yang penuh syukur ya Bapa. Doa kami kiranya Engkau memberkati persembahan ini sehingga berkenan di hadapan-Mu dan bagi kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat bagi majelis ataupun pengurus yang mengelolanya. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama Tuhanku dalam terang firman-Nya, Ia yang menyinari jalanku. Ku turut perintah-Nya, Ia tinggal dalamku, beserta umat-Nya yang patuh. Percayalah dan patuh padanya, pasti kau dikasih-Nya, hanya percayalah. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah yang kami sembah dan Allah yang kami agungkan di dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang begitu baik dan teramat baik dalam hidup kami. Itulah yang kami rasakan Bapa, kalau kami boleh ada di minggu kedua di bulan November hari ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan sungguh kami bersyukur hari ini kami diberikan lagi sebuah kesempatan yang baru untuk bersama-sama menikmati akan hadirat Tuhan, menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan hari ini juga kami bersyukur Engkau memberikan sebuah kesempatan kepada kami anak-anak-Mu untuk belajar, untuk merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang sebentar akan kami renungkan itu menjadi berkat bagi kami. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus saja mengingatkan kami dan menyadarkan kami tentang firman-Mu pada hari ini. Hamba yang akan menyampaikan urapi hamba yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan Tuhan. Sesungguhnya hamba-Mu tidak layak, tetapi Engkau mempercayakan sebuah pelayanan ini. Dan hamba percaya Engkau akan memakai mulut bibir hamba-Mu untuk mengungkapkan kebenaran-Mu, untuk mengungkapkan akan firman-Mu. Pimpin, tuntun kami semua Bapa pada saat kami mendengar dan merenungkan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Ya puji nama Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam satu persekutuan yang indah di minggu yang kedua di bulan November. Ya saudara yang terkasih, seperti yang sudah dikemukakan oleh Gembala Sidang bahwa satu bulan ini kita akan belajar tentang persembahan. Dan minggu pertama di awal bulan kita sudah diawali dengan sebuah tema tentang prinsip utama persembahan seorang murid. Kalau Bapak Ibu ingat ada 4 prinsip ya tentang persembahan seorang murid. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, kita mau belajar dengan tema yang sudah ditetapkan, yaitu mengapa kita harus memberi persembahan. Mengapa kita harus memberi persembahan? Silakan buka dalam Mazmur 54 ayat 8. Mazmur 54 ayat 8. Kita akan membacanya secara bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sekali lagi saya akan bacakan untuk kita. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu,
bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Dikatakan berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam hidup kita. Ya, saudara yang terkasih, perlu kita pahami bersama bahwa memberi persembahan kepada Tuhan adalah tanggung jawab iman dan hak istimewa bagi orang percaya. Ini sebuah prinsip yang harus tertanam di dalam hati kita, bahwa memberi persembahan kepada Tuhan adalah tanggung jawab iman kita dan hak istimewa bagi orang percaya. Saudara yang terkasih, kita mau melihat nih, ya, apa kata dunia? Ya, apa kata dunia mengapa kita harus memberi persembahan? Ya, sebelum lebih dalam kita merenungkan firman Tuhan, kita mau lihat dulu nih pandangan dunia mengapa kita memberi persembahan. Yang pertama Bapak Ibu boleh melihat, yaitu untuk mencari pengakuan. Itu kata dunia. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada beberapa orang memberi persembahan agar apa? Agar mendapat pengakuan dan penghargaan yang lebih dari orang. Bagi orang dunia, memberikan persembahan adalah ajang bergengsi untuk apa? Mendapatkan penghormatan dari orang lain. Makanya jangan heran Bapak Ibu, orang ini ya ketika memberikan persembahan pasti ingin diketahui oleh orang lain. Karena kenapa? Dia mengharapkan pujian dari orang lain. Itu kata dunia. Lalu kata dunia, mengapa harus memberikan persembahan? Yang kedua yaitu karena bersalah. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang juga memberikan persembahan karena kenapa? Ada begitu banyak pelanggaran di dalam dirinya, ada begitu banyak dosa di dalam dirinya, lalu berusaha menebus dosanya itu dengan memberikan persembahan. Seharusnya ketika seseorang mengetahui bahwa dirinya berdosa, dirinya banyak kesalahan bahkan pelanggaran, seharusnya dia terlebih dahulu membereskan dosanya di hadapan Tuhan, baru memberikan persembahan. Tapi ada beberapa orang yang ketika memberikan persembahan itu dengan tujuan menebus dosa-dosanya. Itu kata dunia Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, apa kata dunia? Bahwa memberikan persembahan karena tekanan. Nah Bapak Ibu, ada yang memberikan persembahan karena di bawah tekanan, ya. Ada di bawah ancaman-ancaman rohani, ya. Bahwa kalau tidak memberikan persembahan, pasti kamu gak akan diberkati. Ya, kalau kamu tidak memberikan persembahan, pasti ada hukuman. Karena tekanan inilah dia memberikan persembahan. Sebenarnya tidak baik. Itu kata dunia. Lalu apa Bapak Ibu yang keempat? Ya, yaitu karena serakah atau tamak. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ada juga beberapa orang ketika memberikan persembahan itu sebagai transaksi dengan Tuhan supaya apa? Supaya mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Supaya mendapatkan bonus yang lebih besar dari Tuhan. Supaya mendapatkan giveaway dari Tuhan. Ini juga salah. Saya kasih ini ya supaya Tuhan kasih lebih banyak untuk saya. Ini keliru dan ini salah. Ya. Lalu apalagi Bapak Ibu karena kekuasaan. Nah Bapak Ibu yang terkasih, ini adalah salah satu motivasi yang cukup berbahaya juga. Ya. Karena untuk untuk membeli sesuatu ya, untuk mendapatkan sesuatu, untuk mendapatkan kekuasaan, dia menggunakan uangnya. Nah Bapak Ibu yang terkasih, dunia memang mengajarkan siapa yang kuat dia yang berkuasa. Siapa yang punya uang dia pasti punya kuasa. Ini keliru. Ya, ada beberapa orang memberikan persembahan supaya punya kekuasaan. Oh, supaya saya dihormati, ya. Oh, supaya saya ditakuti oleh jemaat. Oh, supaya saya disegani oleh orang lain. Ini juga keliru. Dan apa kata dunia? Alasan memberikan persembahan yang terakhir supaya masuk surga. Ini juga keliru Bapak Ibu. Ada banyak orang yang memiliki konsep keliru, saya memberikan persembahan supaya masuk surga.
ini juga salah. Nah Bapak Ibu yang terkasih, 6 hal yang ada di depan ini salah, keliru, dan tidak sesuai dengan Alkitab. Dan kita akan melihat apa kata Alkitab, Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa kita harus back to Bible? Ya, karena Alkitab adalah standar tertinggi kehidupan orang Kristen. Kenapa harus kembali kepada Alkitab? Karena Alkitab adalah sumber kebenaran bagi orang percaya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, apa kata Alkitab? Mengapa kita harus memberi persembahan? Menurut Mazmur 54 ayat 8 yang sudah kita baca bersama-sama. Yang pertama, yaitu karena Allah adalah penolong. Nah Bapak Ibu, sebenarnya ayat 8 yang sudah kita baca ini tidak bisa terpisah dengan ayat-ayat yang sebelumnya, ya, karena ini satu kesatuan. Sehingga kita akan melihat beberapa ayat sebelum ayat yang ke-8. Mengapa kita harus memberi persembahan? Karena yang pertama dalam ayat yang ke-6b, karena Tuhanlah, sesungguhnya Allah adalah penolongku. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Raja Daud, ya, ini konteks berbicara tentang Raja Daud. Dikatakan bahwa Raja Daud pada saat itu mengalami kondisi yang begitu kritis. Ya, Bapak Ibu nanti boleh baca mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan bahwa dia hampir dibunuh oleh orang-orang yang menyerangnya. Dalam kondisi yang begitu menekan dirinya, dalam kondisi yang begitu mencekam, dikatakan bahwa Daud memiliki sebuah keyakinan yang kuat bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup. Sanggup untuk apa? Sanggup untuk menolong dirinya yang sedang menghadapi krisis. Dan dikatakan Daud memiliki keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menopang untuk tetap teguh berdiri. Nah Bapak Ibu yang terkasih, di tengah tekanan yang dialami oleh Raja Daud memiliki sebuah keyakinan bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang menolong, Allah yang menopang akan hidupnya. Saudara yang terkasih, kesulitan bisa mengancam kita, semua umat percaya. Apalagi di tengah wabah virus corona yang sudah kita jalani bersama-sama di tahun 2020 ini. Ada begitu banyak tekanan dan masa kritis yang kita alami. Ada begitu banyak tekanan batin yang kita alami. Mungkin kita menghadapi masalah ekonomi di tengah masa sulit ini. Kita harus menghadapi PHK atau usaha kita mungkin mengalami bangkrut. Ataupun mungkin di tengah wabah virus corona ini di tahun ini mungkin kita menghadapi penyakit yang membuat kita menderita. Belum lagi masalah keluarga, belum lagi masalah anak. Saudara yang terkasih, di tengah situasi yang krisis yang saat ini kita hadapi, mari kita pun memiliki iman yang kokoh seperti Daud. Bahwa Allah yang saya sembah adalah Allah yang sanggup menolong saya. Ada amin? Allah yang saya sembah adalah Allah yang sanggup menopang hidup saya. Dan ketika Bapak Ibu yang terkasih kita menjalani hari demi hari di tengah krisis, kalau kita boleh ada sampai hari ini, sekalipun ada begitu banyak penderitaan yang kita alami, itu karena Tuhan yang menolong kita. Dan sebagai rasa syukur kita, karena Tuhan telah menolong hidup kita di tengah masa sulit ini, makanya kita memberi persembahan. Nah, jadi Bapak Ibu, dasar yang pertama ini perlu kita pahami bersama. Bahwa mengapa kita memberikan persembahan, karena Tuhan telah menolong hidup kita di tengah masa sulit ini. Lalu yang kedua, apa itu Bapak Ibu yang terkasih? Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia. Itu dalam ayat yang ke-7b. Dikatakan, biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku, binasakanlah mereka karena kesetiaanmu. Bapak Ibu, salah satu karakter Allah adalah setia. Apa artinya Allah itu setia? Bahwa Allah itu dapat dipercayai dan dapat diandalkan. Dan kesetiaan Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi. Ya, nah Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kesetiaan Allah dinyatakan dalam hidup kita?
yaitu di mana dikatakan dia tetap menjaga, melihara kita di tengah situasi yang sulit. Kesetiaan Allah di dalam hal apa lagi? Dikatakan dalam mengampuni dan menyucikan dosa-dosa kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, karena Allah begitu setia, mengasihi kita, mengampuni kita, bahkan menyucikan dosa-dosa kita, maka kita pun harus setia. Setia dalam apa? Setia dalam memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau ini seandainya kita nggak setia berdoa, ya, kita nggak setia beribadah, kita nggak setia baca firman Tuhan, apakah Tuhan juga tidak setia dengan kita? Enggak. Tuhan tetap setia kepada kita sekalipun kita tidak setia kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, karena Tuhan begitu setia kepada kita sampai hari ini, ya, makanya kita memberi persembahan sebagai syukur kita akan kasih Tuhan. Lalu yang berikutnya apa Bapak Ibu? Ya, mengapa kita harus memberi persembahan? Itu dalam ayat yang ke-8b, yaitu bersyukur sebab namamu baik. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, memberi persembahan itu adalah ungkapan dari rasa syukur kita atas berkat dan pemeliharaan Tuhan. Itu yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang kita minggu kemarin, bahwa memberi persembahan itu adalah ungkapan rasa syukur kita atas berkat dan pemeliharaannya. Nah, Bapak Ibu, semakin besar berkat Tuhan dalam hidup kita, ya, maka kita harus semakin tahu cara berterima kasih kepada Tuhan. Ya, semakin banyak berkat Tuhan ada dalam hidup kita, semakin banyak pemeliharaan Allah nyata dalam hidup kita, pasti kita juga tahu caranya bagaimana berterima kasih kepada Tuhan. Salah satunya lewat persembahan. Ya, jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan takut dan jangan khawatir untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Karena kenapa? Tuhan pasti akan memberkati kita. Bahkan minggu kemarin dikatakan janji Tuhan bagi orang yang setia dalam memberikan persembahan, dia akan mengalami yang namanya damai sejahtera. Dia akan mengalami yang namanya sukacita. Apalagi Bapak Ibu yang terkasih yang berikut, kenapa kita harus memberi persembahan? Karena Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih, kebaikan Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kalau saya boleh tanya kita masing-masing, pasti kita akan mengungkapkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita nyatakan. Mungkin kalau kita tulis Bapak Ibu mungkin gak setipis ini ya, pasti tebal. Karena ada banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita ada sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih, itu pun karena kebaikan Tuhan. Karena banyak orang yang di luar sana yang sudah meninggal. Karena kenapa? Karena COVID, karena corona. Tapi kalau kita boleh ada sampai hari ini Bapak Ibu yang terkasih, sekalipun mungkin kita saat ini banyak pergumulan, banyak beban, tapi itu karena kebaikan Tuhan. Untuk itu sebagai respon kebaikan Tuhan Bapak Ibu, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Lalu yang terakhir, ya, mengapa kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan? Karena karya penyelamatan Allah. Bapak Ibu yang saya kasihi, Raja Daud dikatakan dalam ayat yang ke-9, mengungkapkan bahwa ia telah mengalami penyelamatan Allah secara nyata dalam hidupnya. Dia mengalami keselamatan di dalam Allah. Dan kalau kita mau renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, saudara yang terkasih, berbicara tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia sungguh luar biasa. Izinkan saya memberikan sebuah cerita ya, menggunakan tangan saya Bapak Ibu. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih dan Allah yang adil. Ibaratnya tangan kiri saya ini manusia, sedangkan tangan kanan saya ini Allah, ya. Allah adalah Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh adil, ya. Mengasihi manusia yang berdosa. Dosa yang ada di dalam manusia begitu banyak, ya. Kalau dicatat mungkin tipisnya nggak seperti, tebalnya lebih dari ini ya Bapak Ibu. Allah yang penuh kasih mengasihi manusia yang berdosa.
Dia mengasihi manusia yang berdosa. Semua manusia telah berdosa, termasuk saya dan Bapak Ibu. Tetapi Allah yang adil, dia harus menghukum dosa manusia, yaitu kematian yang kekal. Lalu bagaimana Allah menunjukkan kasih dan keadilannya? Allah mengaruniakan putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, datang ke dalam dunia, menjadi sama dengan manusia. Tetapi yang membedakannya, manusia berdosa, Allah tidak berdosa. Segala dosa manusia ditimpakan kepada Yesus. Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa kita. Ia mati, bangkit dan naik ke sorga untuk menyediakan hidup kekal bagi kita. Saudara yang terkasih, berbicara tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia sungguh luar biasa. Siapalah kita sehingga kita diselamatkan? Kita bukan siapa-siapanya Bapak Ibu. Kita bukan siapa-siapanya Tuhan. Kita adalah manusia berdosa. Tetapi ketika Allah mau menunjukkan kasih-Nya kepada kita, karena Dia mengasihi kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, sebagai respon kita akan karya penyelamatan Allah, kita memberi yang terbaik kepada Tuhan. Minggu lalu sudah disampaikan oleh gembala sidang kita bahwa memberi ya yang ada di dalam diri kita, bukan yang enggak ada. Ya, dan berbicara tentang persembahan bukan berbicara tentang nominal Bapak Ibu, bukan. Ya, tetapi berbicara bagaimana kita memberikannya dengan setulus hati atau segenap hati. Lalu bagian yang terakhir yang mau kita lihat bersama-sama, yaitu sikap hati saat memberi persembahan. Ya, bagaimana sikap hati kita Bapak Ibu dalam ayat yang ke-8a. Yaitu dengan rela hati, bukan dengan sedih atau terpaksa. Ya, sikap hati kita ketika kita memberi persembahan kepada Tuhan, ya, untuk mendukung pelayanan Tuhan, harus dengan rela hati, bukan karena paksa atau karena sedih. Ya, Bapak Ibu, memang setiap orang percaya diwajibkan untuk memberi persembahan, diwajibkan, ya, namun bukan paksaan. Ya, sekali lagi, memang orang percaya diwajibkan untuk memberikan persembahan, namun bukan paksaan. Berilah dengan kerelaan hati, berilah dengan segenap hati. Nah Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tidak tertarik dengan apa yang nampak di luar, tetapi Ia lebih tertarik dengan apa yang ada di dalam hati kita. Ingat, janda miskin hanya sedikit yang dia kasih ke Tuhan, tapi Tuhan menganggap itu yang lebih besar dari semuanya. Karena kenapa? Janda ini memberi dengan hati. Janda ini memberi dengan kerelaan hatinya, bukan dengan terpaksa. Marilah Bapak Ibu yang terkasih, di minggu kedua ini mari kita diteguhkan akan iman kita kembali. Bagaimana kita memberi kepada Tuhan, yaitu dengan rela hati. Bukan dengan sedih dan bukan dengan terpaksa. Dan sebagai penutup Bapak Ibu yang terkasih, mari memberi persembahan kepada Tuhan. Memberi persembahan kepada Tuhan adalah tanggung jawab iman dan hak istimewa bagi orang percaya. Karena Allah adalah penolong, Allah itu setia sebagai ucapan syukur kita, dan karena Allah itu baik, dan karena karya penyelamatan Allah. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Allah kami, Allah yang hidup. Allah yang selalu mengingatkan kami tentang firman-Mu, bahwa kami harus memberi persembahan karena Engkau Allah yang telah menunjukkan kasih setia dalam hidup kami. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, karena sebagai ucapan syukur kami kepadamu. Ajarilah kami Tuhan, supaya ketika kami memberi dengan kerelaan hati, bukan dengan paksa, bukan dengan sedih. Ajarilah kami juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu hidup kami yang kami persembahkan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini. Dan inilah doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Mari kita arahkan hati kepada Tuhan, pulang dengan damai sejahtera, memelihara firman-Nya, jadi saksi-saksinya dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk, kita masuk dalam saat teduh. Amin. Bersatu di dalamnya, hancurkan belenggu, hanya beritakan kuasa ada padaku. Jemaat kami silakan bangkit berdiri. Kami segenap pelayanan ibadah hari Minggu tanggal 8 November 2020 mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.